Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah berikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kesempatan sehingga kita dimudahkan oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk melaksanakan, untuk ikut, untuk hadir, untuk duduk di majelis yang mulia ini. Tak ada majelis yang lebih mulia daripada majelis zikir. Tak ada majelis yang lebih agung daripada majelis mengingat Allah. Tak ada majelis yang lebih indah di hadapan Allah daripada majelis yang mana membicarakan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur sesuatu yang keberuntungan itu Allah pilih pada kita. Sebagaimana orang tua hanya memberikan yang terbaik kepada anaknya. Karena apa? Karena orang tua sayang kepada anaknya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala pilih kita dalam hal-hal kebaikan, dalam hal-hal mengagungkan Allah, membesarkan nama Allah, menyebut-nyebut nama Allah, berzikir kepada Allah, berarti Allah sayang kepada kita. Begitu banyak keluarga kita, orang-orang tua kita, tangga-tangga kita, bahkan umat seluruh alam, banyak sekali yang tidak taat kepada Allah, yang masih disibukkan dalam perkara dunia, yang masih disibukkan dalam perkara-perkara yang lalai, yang masih disibukkan di dalam perkara-perkara yang haram, yang masih disibukkan dalam perkara-perkara yang menyebabkan kemurkaannya Allah. Maka itulah tugas kita untuk berkata, menyampaikan kepada mereka bahwa keindahan agama, kemanisan agama hanya kita dapatkan ketika kita sudah terjun ke dalam agama. Seperti halnya sebuah teh. Kita melihat orang yang tidak kenal teh, dia tidak akan tahu teh itu enak. Karena nampaknya merah seperti darah. Itu adalah darah atau teh. Tapi orang yang sudah merasai akan enaknya teh, maka dia akan merasa bahwa teh itu ternyata manis. Jadi orang di luar sana melihat orang-orang yang taat sama Allah, mereka berkata berlebihan dalam agama. Orang yang di luar sana yang cinta kepada dunia mengatakan kepada kita bahwa kita terlalu berlebihan di dalam agama. Kita terlalu berlebihan di dalam menyembah Allah. Kita terlalu berlebihan dalam beribadah. Mereka yang mengatakan, karena apa? Karena mereka belum pernah merasakan manisnya, indahnya iman dan Islam ketika kita betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berhasil? Para sahabat. Para sahabat ini telah berhasil mencapai kenikmatan iman, kenikmatan indahnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat telah berhasil sehingga apa? Para sahabat pun ingin mengajak saudara-saudaranya umat Islam agar semua juga berhasil untuk merasakan indahnya iman dan Islam ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tugaskan kepada diri kita. Kita target diri kita sendiri bahwa Allah Subhanahu wa taala pilih kita dalam kebaikan ini. Berarti ada tugas yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Untuk apa? Untuk menyampaikan kebaikan yang telah kita dapatkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu kisah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wanita yang sangat soleha, perempuan soleha yang bernama Siti Muti'ah. Siapa namanya? Siti Muti'ah. Masya Allah, Siti Muti'ah ini sangat soleha. Bahkan apa kata Rasulullah kepada Fatimah, wahai Fatimah, tahukah engkau ada seorang wanita yang akan memegang tali kendaraanmu di saat engkau masuk ke dalam surga? Fatimah heran, siapa ya Rasulullah? Fatimah adalah salah satu pemimpin daripada wanita-wanita soleha masuk surga. Tapi kata Rasul, ada perempuan yang akan memegang tali kendaraannya Fatimah.
Masya Allah, berarti derajatnya sangat mulia, sangat tinggi. Maka kata Fatimah, siapa ya Rasulullah? Lihatlah sana, rumahnya di ujung sana. Ketika Fatimah mendatangi rumahnya Siti Mutiah, maka diketuk pintu rumahnya Siti Mutiah. Assalamualaikum, kata Fatimah. Apa kata Mutiah? Mutiah enggak langsung membuka pintu, enggak. Man, kata Mutiah. Siapa? Saya Fatimah, anaknya Rasulullah SAW. Bersama siapa engkau? Kata Mutiah. Bersama anak saya Hasan. Maaf ya Fatimah, engkau adalah keturunannya Rasul. Aku bukan tidak memuliakanmu, tapi suamiku lagi tidak ada di rumah. Sedangkan laki-laki tidak boleh masuk ke dalam rumahku kalau aku belum izin kepada suamiku. Apa kata Fatimah? Tapi anakku masih kecil, Hasan ini belum balik, masih kecil. Apa kata Mutiah? Walaupun dia belum balik, walaupun masih kecil, selagi aku belum izin kepada suamiku, maka tidak boleh laki-laki masuk ke dalam rumah. Hadirin yang mulia, sungguh indah perkataan Siti Mutiah. Orang, anak kecil padahal yang tidak masalah jika masuk. Anak kecil masuk dalam rumah Siti Mutiah tidak dikasih. Bahkan itu anaknya Rasulullah SAW, Fatimah yang mau masuk. Tapi bukan mengurangi kehormatannya, bukan. Tapi dia memegang prinsip hidupnya. Bahwa ketaatan kepada suami jauh lebih penting daripada segala-galanya. Hadirin mulai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang, zaman sekarang kayak mana? Ibu-ibu kita, saudara-saudara kita, perempuan-perempuan kita di kampung-kampung. Kenapa? Kayak mana? Ada Pak RT masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada bapaknya, Bu? Enggak ada. Oh, masuk Pak, masuk. Langsung suami istri itu ngomong masuk. Tapi enggak ada bapaknya, udah masuk aja. Mau buat apa Pak? Roti, teh, kopi. Ditawari langsung masuk. Padahal laki-laki sedang tidak ada di rumahnya. Maka dari sinilah pintu-pintu perzinaan datang. Dari sinilah pintu-pintu kemaksiatan datang. Dari sinilah pintu-pintu godaan syaitan datang. Apalagi yang datang presiden kelasnya. Assalamualaikum, presiden dengan 5 pengawalnya. Sementara ibu itu di rumah sendiri. Waalaikumsalam, Pak Presiden. Masya Allah, masuk Pak. Enggak ada suaminya kok. Enggak ada, masuk. Langsung suruh masuk. Kasih teh langsung dihidangkan langsung semua ini. Padahal enggak ada orang di rumahnya, enggak ada suami di rumahnya. Kenapa ini terjadi di wanita-wanita zaman sekarang? Kenapa ini terjadi tengah-tengah masyarakat sekarang? Satu jawabannya, karena jauhnya kita dari agama. Karena jauhnya wanita-wanita daripada ulama. Karena jauhnya wanita-wanita daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah itu kata Mutiah kepada Fatimah, wahai Fatimah, datanglah besok lagi. Aku izin dulu sama suamiku biar Sayyidina Hasan dikasih masuk. Pulang Fatimah. Besok datang lagi. Assalamualaikum, kata Fatimah. Waalaikumsalam. Siapa? Saya Fatimah, anak Rasulullah. Oh ya, bersama siapa ya Fatimah? Saya bersama Hasan dan Husain. Ya Fatimah, Hasan sudah saya izinkan, sudah minta izin sama suami saya. Boleh, tapi Husain belum. Datanglah besok lagi. Fatimah pula balik lagi. Pulang lagi. Akhirnya besok datang lagi. Izin dulu sama suaminya. Akhirnya masuk Hasan dan Husain, datang. Assalamualaikum. Siapa? Fatimah. Bersama siapa? Hasan dan Husain. Oh ya udah masuk, sudah izin Hasan dan Husain. Dia sudah izin sama suaminya. Suaminya nggak di rumah. Akhirnya sampai di rumah, lihat Fatimah pada Siti Mutiah ini. Orangnya biasa-biasa saja. Kayaknya nggak soleha-soleha amat. Kayaknya biasa aja. Kok bahasa kita tuh B aja. Kayaknya nggak buat iri kali gitu loh. Ibaratnya itu ya kayaknya nggak soleha kali gitu. Itulah kita kok melihat. Tapi Fatimah melihat ada di atas seperti dikeramatkan, ada di atas lemari yang sangat dijunjung tinggi oleh Siti Mutiah. Ditanya sama Fatimah, wahai Mutiah, kenapa aku lihat seperti benda itu, sepertinya engkau sangat sayang sekali kepada benda itu. Aku lihat ada cambuk, sapu tangan, dan gunting. Untuk apa itu, wahai Mutiah? Apa kata Siti Mutiah? Ya Fatimah, sesungguhnya sapu tangan serbet ini aku gunakan untuk mengilap keringat suamiku ketika pulang daripada mencari nafkah. Karena aku tahu dari keringat-keringatnya lah yang mengalirlah dia bertetesan keringatnya untuk mencari nafkah dan mencari makan untuk sesuap nasi. Karena itulah setiap pulang dari rumah tidak pernah sekalipun terlewatkan usap, ulap keringat-keringatnya dari ini sapu tangan. Fatimah pun terheran. Masya Allah, amalan pertama. Terus itu cambuk untuk apa, wahai Mutiah? Cambuk itu ya Fatimah, ketika suamiku pulang kerja, aku sudah selesai masak, aku berikan hidangan kepada dia.
Lalu kukatakan, wahai suamiku, kalaulah masakanku ini kurang garam, kalaulah masakanku ini kurang asin, kalaulah masakanku itu tidak enak di lidahmu, tidak pas di lidahmu, padahal engkau capek mencari nafkah untukku, tapi masakan tidak enak, tidak memuaskan hatimu. Tafadhal ya suamiku, silahkan cambuklah aku dengan cambuk ini. Cambuklah suamiku, aku ridho. Supaya apa? Aku tidak marah engkau cambuk suamiku. Engkau cambuk supaya apa? Supaya aku bisa belajar masak lebih baik lagi. Supaya aku bisa masak lebih hati-hati lagi. Supaya aku masak bisa lebih enak-enak lagi. Maka hadirin yang mulia, Siti Fatimah pun terheran-heran. Ada perempuan zaman sekarang seperti sekarang ini? Enggak ada. Mana ada perempuan seperti itu? Kalau kita sekarang ibaratnya nggak enak masakan istri kita, seumpama kalau kita kritik aja, memuji makanan tuh sunnah. Tapi kalau misalnya kita keceplosan, kita kritik, apa katanya? Kau masak sendirilah, kau bangke. Ya kan? Kau pikirnya aku budak babu kau katanya. Ya kan? Kau pikirnya kau bayar berapa aku masak-masakan kau katanya. Begitu istri zaman sekarang. Kau bayar berapa? Kau pikir aku pembantu, kau cari kau pembantu sana yang bisa masak yang enak. Kau nggak makan di luar kau. Sonang makan, tak sonang usah kata begitu. Begitu zaman sekarang ini. Kenapa ini terjadi? Karena tidak ada jauhnya wanita sekarang daripada ulama, jauh daripada agama. Yang ketiga apa? Gunting. Apa kata Siti Fatimah? Wahai Mutiah, ini gunting untuk apa pula? Apa kata Mutiah? Ya Fatimah, gunting ini untuk ketika ingin tidur. Aku ketika ingin tidur dengan suamiku, maka aku berkata kepada suamiku dengan menangis, wahai suamiku, maafkanlah aku dalam satu hari satu malam. Mungkin lisanku ada menyakiti hatimu, mungkin perkataanku ada membuatmu sakit hati sehingga engkau tidak ridho kepadaku. Mungkin daripada perkataanku ini pernah menyinggungmu, pernah menyakitimu, maafkanlah aku wahai suamiku, aku katakan, maka aku berikan gunting ini. Guntinglah mulutku apabila ada mulutku menyakiti hatimu suamimu. Aku ridho suamiku, engkau gunting mulutku selagi engkau ridho kepadaku. Ada sekarang itu? Nggak ada sekarang. Mana ada perempuan sesoleha ini? Nggak ada. Mana ada perempuan sesoleha ini? Ya kan? Beratlah kita cari, berat. Wanita soleh. Wajar kalau dia memegang tali kendaraan. Siti Fatimah memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena ridhonya seorang suami, ridhonya seorang istri tergantung pada keriduan seorang suami. Masya Allah. Khairun nisa man tasurruka idza abasarta wa tuti'uka idza amarta wa tahfazu ghaibataka fi nafsiha wa malika. Sebaik-baik istri adalah dia yang ketika dilihat menyenangkan, ketika disuruh taat, ketika ditinggalkan, dia menjaga harta, jiwa, dirinya sampai suaminya pulang kembali. Itu sebaik-baik istri itu. Maka Siti Mutiah ini sebaik-baik perempuan. Tidak memberikan satu laki-laki pun masuk ke rumahnya tanpa izin selagi suaminya tidak ada di rumah. Ini beda ini. Ada lagi kita kadang-kadang perempuan sekarang, reunian. Apa suami itu? Kawanku kok itu katanya. Kawanku dulu waktu SMP, waktu SD. Gak apa-apa lah bang katanya. Malah bekawannya katanya. Malah bekawannya katanya. Rupanya kawan itu gak punya nafsu. Rupanya kawan itu bencong. Kan enggak. Maka ini hadirin yang mulia. Maka kesalahpahaman ini sudah melekat di masyarakat pada saat ini. Maka hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Lau amartu ahadan ayas juda lau amartu ahadan ayas juda la amartu mar'ata antas juda li zaujiha min idhami haqqi 'alaiha. Apa kata Rasul? Apabila boleh wanita, apabila boleh laki-laki, boleh manusia bersujud menyembah sesama manusia, maka aku perintahkan seorang istri menyembah kepada suaminya. Saking besarnya hak istri, hak suami yang ada pada istri, hak istri yang ada pada suami. Bayangkan. Kata Rasul itu, seandainya boleh seorang perempuan, seandainya boleh seorang manusia menyembah kepada manusia, boleh enggak? Enggak lah, kita hanya menyembah kepada Allah. Seandainya boleh, maka aku perintahkan seorang istri menyembah, bersujud kepada suaminya. Yang saking besarnya itu hak-hak suami yang harus diturutin istri tadi. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang sangat penting. Dalam Al-Qur'an kayak mana? Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum faqaddimu li anfusikum. Perempuan itu bagaikan ladang. Kalau kalian tanami baik, maka pasti akan baik.
Kalau kalian tanam jagung, pasti yang tumbuh jagung. Kalau kalian tanam padi, pasti yang tumbuh padi. Kalau kalian tanamlah sawah, pasti yang tumbuh sawah. Begitu juga kalau perempuan itu kalian ajarkan kebaikan, dia akan baik. Kalau dia kalian ajarkan kejahatan, dia bisa lebih jahat daripada harimau. Tapi kalau kalian ajarkan dia kebaikan, dia bisa lebih baik daripada malaikat. Itulah perempuan itu, Masya Allah. Maka jangan pernah kita mengajarkan kepada mereka keburukan-keburukan. Mereka salah, mereka berbuat kesalahan jauh daripada agama. Bukan salah mereka, tapi salah daripada kaum laki-laki yang tidak mengajarkan agama kepada mereka. Maka hadirin mencari wanita yang soleha seperti Siti Mutiah ini, kalau di dunia ini zaman sekarang ini gak ada lagi. Bencong-bencong soleha banyak. Kok bencong soleha banyak? Kalau perempuan soleha gak lagi, bencong soleha banyak. Ya kan? Betul. Apalagi apa namanya itu yang cewek-cewek yang kambam 3 itu. Apalagi itu banyak. Nyarinya banyak kalau itu, ya kan? Masya Allah. Maka itulah pentingnya tadi kita harus mencari, mengajarkan wanita-wanita itu daripada agama. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai di zaman terdahulu, wanita-wanita terdahulu, istri-istri terdahulu, ibu-ibu terdahulu, ada yang mengarang kitab. Ada yang mengarang kitab sebanyak 6 jilid syarah daripada Minhajul Talibin. Kitab Minhaj ditulis tangannya dengan tangannya sendiri, 6 jilid dengan tangannya sendiri. Sampai-sampai di akhir dikatakannya bahwa di situ mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam penulisan kitab ini. Mohon maaf apabila ada kekhilafan di dalam menulis kitab ini, karena aku menulis kitab ini dalam keadaan menyusui. Karena aku menulis kitab ini dalam keadaan mempunyai anak kecil. Dia ibu-ibu terdahulu mempunyai anak kecil, menyusui, mengarang kitab. Sekarang ibu-ibu menyusui, mempunyai anak kecil, main TikTok. TikTok. Maka nyari wanita soleha itu berat, nggak ada lagi. Tapi kalau nyari pemain TikTok syar'i banyak. Joget-joget TikTok syar'i banyak. Pakai jilbab, pakai cadar, pakai baju games, tapi joget-joget di depan kamera. Namanya pemain TikTok banyak. Maka bahaya ini. Mencari perempuan-perempuan seperti itu banyak sekali di zaman sekarang. Jadi orang-orang terdahulu gitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Sekarang berlomba-lomba mengupload video di TikTok. Masya Allah, beda kan? Dulu di zaman terdahulu, para wanita-wanita terdahulu ketika melahirkan, ketika hamil, ketika mengandung, maka mereka sering membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, ikut pengajian, belajar agama. Sekarang kalau perempuan lagi hamil, apa yang dilakukan mereka? Main TikTok. Wajar anaknya nanti ya jadi lembek, ya kan? Jadi generasi TikTok. Ini bahaya ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita-wanita terdahulu menjadi pedoman wanita-wanita sekarang. Istri-istri terdahulu menjadi pedoman istri-istri sekarang. Emak-emak terdahulu menjadi pedoman emak-emak sekarang. Kalau wanitanya baik, istrinya baik, maka anaknya pun pasti insya Allah akan baik. Karena apa? Perempuan emak-emak ini adalah madrasah pertama, sekolah pertama bagi anak-anak. Jika emaknya baik, maka anaknya akan baik. Jika emaknya jahat, maka anaknya pun pasti akan jahat. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di zaman-zaman terdahulu, Siti Mutiah yang kita dengar ceritanya tadi, bahwa menyiapkan gunting untuk apa? Untuk memotong bibirnya, mulutnya apabila ada kesalahan berkata kepada suaminya, apabila ada menyakiti hati suaminya ketika berkata sengaja ataupun tidak sengaja. Zaman sekarang banyak para istri yang membentak suaminya, yang menyuruh suaminya, yang lebih kuat suaranya daripada suaminya. Padahal keriduan suami, keriduan istri tergantung kepada keriduan suami. Keriduan anak tergantung kepada keriduan orang tua. Keriduan istri tergantung kepada keriduan suami. Sedangkan keriduan santri tergantung kepada keriduan gurunya. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak boleh para istri lebih kuat suaranya daripada suami. Tidak boleh para istri menyuruh suaminya.
Tidak boleh para istri mengancam ataupun lebih kuat suaranya daripada suara suaminya, menyuruh, melihat suaminya seperti ingin memakan suaminya. Tidak boleh. Di zaman sekarang ini begitu banyak yang terjadi. Siti Mutiah, suaminya pulang dihilapkan keringatnya, tidak menanya berapa kau dapat penghasilan, tidak. Sedangkan emak-emak sekarang, istri-istri sekarang, ketika suaminya pulang yang ditanya berapa yang kau dapat. Kalau banyak yang didapat suaminya duit, mukanya tersenyum gembira seperti orang yang sedang bahagia, seperti orang yang sedang banyak duitnya paling bahagia sedunia. Tapi kalau suaminya mendapatkan duit yang sedikit, pasti tidak akan ridho, mukanya merengut seperti orang yang sedih yang tidak dikasih uang jajan seperti berjam-jam. Maka hadirin yang mulia, istri-istri sekarang ketika mau pergi ke undangan, kalau wanita-wanita terdahulu mereka berhias hanya untuk suaminya. Istri-istri sekarang berhias hanya untuk ditonton oleh orang lain. Mereka ketika mau undangan berhiasnya, bermake upnya 2 jam. Sedangkan undangannya cuma 15 menit. Lamaan bermake up, lamaan bersiap daripada undangan. Undangannya cuma 15 menit, bermake upnya 15 jam, 12 jam, 2 jam bahkan. Bahkan ini tidaklah sampai suaminya mengatakan lama sekali bermake up saja. Dia marah dikatakan seperti itu. Padahal bermake up tidak ada kewajiban bagi seorang perempuan bermake up apabila ingin pergi ke undangan ataupun keluar rumah. Karena make up itu berhias hanya untuk seorang suaminya. Itulah baru dikatakan sebagai istri-istri yang mengikuti teladan wanita-wanita terdahulu. Istri-istri yang mudah masuk ke dalam surga. Istri-istri yang mendapatkan keridhaan suami. Maka insya Allah dia dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk itu marilah sama-sama kita mendidik para anak-anak kita agar di masa depan nanti menjadi anak-anak sebagaimana anak-anaknya para sahabat. Kita didik istri-istri kita sebagaimana biar supaya menjadi istri-istrinya para sahabat. Untuk itu marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel Ustaz Sofyan Bahri Official. Ting dong.